فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sekarang kita masuk pada pembahasan tadi. Lihat. Ya. Kita baca nomor tadi, Mat. Kita baca kan? Jadi rahmatullah. Syekhuna Rabi' ya, di dalam kitabnya Majmu' Kutubi ya, Warasaili wa Fatawa. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Ibn Umair Al-Madakhali Rais Qism Sunnah bil Jami' Al-Islamiyah di Madinah Nabawiyah sabiqan. Ya, Tab'ah Syar'iyyah Ar-Raji' Al-Wahidah bi'idn al-muallif mujallad 9 jilid ke-9. Jilid ke-9 ya, di halaman 469. Coba dengar. Ini adalah beliau menjelaskan kepada kita sifatul haddadiyah. Sifatul haddadiyah. Sifat kaum haddadiyin. Ahlul bidah, pengikut Mahmud Al-Haddad. Itu yang baik. Setelah beliau bertahmid bersalawat pada Nabi kita Muhammad SAW, amma ba'du, bisababi ma jara minal fitnah baina syabab fil Yaman wa talat yuluha wa tafarra syu'abuha. Kata beliau, dikarenakan telah terjadinya fitnah di antara para syabab, para pemuda di negeri Yaman, dan melebarlah ekor-ekor daripada fitnah tersebut dan bercabanglah cabang-cabangnya, ya, famtaddat ila biladin ukhra, sehingga menyebar kepada negara-negara yang lain. Wa kathurat tatallu'atun nas ila bayanil haqq wa bayanil amasib minal mukhti, dan banyaklah ya penelaan manusia ya untuk menginginkan penjelasan yang benar dan penjelasan yang kokoh, mana yang benar dan mana yang salah. Pengen manusia mengetahuinya. Pengen manusia mengetahui mana penjelasan yang benar daripada fitnah ini, mana yang salah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Wa kana min asbabi hadil fitan. Maka adalah di antara penyebab fitnah-fitnah ini, anna tulabal ilmi fil Yaman, bahwasanya para penuntut ilmu di negeri Yaman, rumya ba'dhum atau rama ba'dhum bil manhajil haddadi. Rumya ba'dhum bil manhajil haddadi. Dituduhkan sebagian mereka terkena manhaj al-Haddadi. Itu manhaj Mahmud al-Haddadi al-Misri tadi. Tapi itu faqarartu ila bayani hadzal manhaj. Maka saya terpaksa atau terpanggil, bahasa yang enaknya terpanggil untuk menjelaskan manhaj yang sahih atau manhaj Haddadi ini. Semoga dzalika yuwaddihu likatsir min tulabil haq. Semoga penjelasan saya ini akan memperjelas kepada para penuntut kebenaran, supaya mereka ayyumayyizu baina manhaji ahli sunnah, sehingga mereka mampu untuk membedakan mana manhaj ahli sunnah dan mana manhaj yang haddadi. Itu tujuan beliau. Thumma la'alla dzalika yashamu ila haddin ba'id fil qada' ala hadil fitnah. Ya. Kemudian semoga berperanan memberikan saham kepada batasan yang sangat jauh untuk ya memutuskan fitnah ini atau menghentikan fitnah ini. Wa ma'a wa'dina bimuwasalati bayanil qadaya al-ukhra. Disertai dengan janji kita untuk menghubungkan atau menyambung menjelaskan perkara-perkara yang lainnya. Talbiyatan li hadzal matalib ya al-mulihah, sebagai bentuk menunaikan panggilan terhadap ya tuntutan-tuntutan yang terus-menerus ini.
wa ishaman, dan sebagai saham, ikut andil untuk atau dalam rangka mematikan dan memadamkan fitnah tersebut. Dan kemudian kata beliau, manhajul haddadiyah. Lihat tuh. Manhajul haddadiyah. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita ciri-ciri manhaj al-haddadiyah. Apa itu? Yang pertama, awalan bughduhum li ulama'il manhajis salafi al-mu'asirina wa tahkiruhum wa tajhiluhum wa tadliluhum wal iftira'u 'alaihim wa la siyama ahlul Madinah. Thumma tajawazu dhalika ila Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Abil Aiz, Syarih at-Tahawiyah, yudandinuna hawlahum lisqati manzilatihim ya wa raddi aqwalihim. Yang pertama, ciri-ciri daripada manhaj al-haddadiyah tersebut. Sudah kalian tahu nih, betul baik. Ya. Tahu kalian ciri-ciri manhaj al-haddadiyah itu yang pertama adalah kebencian mereka. Mereka sangat benci kepada manhaj salafi al-mu'asirina. Mereka sangat benci kepada manhaj salafi al-mu'asirina yang di abad ini. Ya, manhaj salafi al-mu'asirin yang di abad ini. Dan pelecehan mereka, dan mereka menganggap bodoh, ya, pembodohan mereka dan penyesatan mereka dan kedustaan atas ulama salaf tersebut. Mereka membodoh-bodohkan ulama salaf yang di abad ini, melecehkan mereka, menyesatkan mereka, dan mengadakan kedustaan atas nama mereka. Wala siyama ahlul Madinah, yani apalagi para ulama dari kota Madinah. Kami itu seperti jelaskan awal-awal tadi, bahwasanya ulama yang paling terdepan di mamlakah dahulu membongkar mazhab Haddadiyah ini adalah para masyayikh kita di Madinah. Syarabi, Syekh Suhaimi, Syekh Ali Nasir Faqihi, rahimahullah. Yang sebelumnya adalah Syekh Muhammad Aman, Ali Al-Jami, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad, rahimahullah. Ini masyayikh yang terkenal membongkar mazhab Haddadiyin tersebut. Sangat terkenal, sangat signifikan lah. Ya. Ini rajul ini kapan dia tahu itu? Enggak tahu ini rahimahullah. Ya. Tahun 90-an itu kemana dia enggak tahu itu. Seperti saya bilang tadi, mungkin masih mendakon aja baru dia. Belum pernah muncul, enggak tahu kita kapan munculnya. Nah, tiba sekarang sudah jadi orang gadang, rahimahullah, jadi Syekhul Islam jabat ini dia. Menyesatkan orangnya, kerja mengkafirkan orang sebagai itu kerja dia. Oh itu, pulang sesat, pulang kafir, pulang sesat, pulang kafir, punya rahmat. Itu kerja dia sekarang. Ya jemaah rahmatullah, enggak gitu kita. Kita ada bimbingan para masyayikh dan para ulama. Enggak ada orang bisa mampu berdiri sendiri di abad ini. Dia memahami kitab sendiri. Enggak ada itu. Ya, belajar butuh kepada bimbingan para ulama, butuh kepada tuntunan para ulama, butuh arahan para ulama. Nah, sekarang ente siapa ulama mengarahkan ente demikian? Enggak ada. Bagaimana? Tidak cukup hanya baca kitab itu tidak bisa. Baca kitab timbul pemahaman sendiri. Itu akibatnya. Karena baca sendiri, baca rahmatullah, cuma sana, cuma sini, akhirnya pemahaman dan pemikiran ente menyimpang. Ya, terseret kepada pemikiran takfiriyin, haddadiyin, tanpa disadari. Itu akibat apa? Akibat ente menjadikan guru ente kitab. Itu sangat terlarang oleh para ulama. Bagaimana? Dan kemudian, ya, summa tajawazu dzalika ila Ibn Taimiyah. Kemudian kebencian. Ya, kebencian dan kedengkian mereka dan penyesatan mereka dan pembodohan mereka tersebut, mereka membodoh-bodohkan ya para ulama ahli Madinah tadi, terus meningkat setelah itu sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, lihat. Ibn Abil Aiz, Syarih Tahawiyah, bersyarah kitab Aqidah Tahawiyah Imam Abu Ja'far Tahawi. Ya, yudandinuna haulahu. Nah, mereka selalu membicarakan ini. Bicarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Qayyim, Baihaqi, Imam Nawawi, Ibnu Hazm, rahimahullah.
Ibnu Hajar. Nah, pembicaraan mereka seperti ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan kedudukan para ulama tadi dan menolak perkataan-perkataan mereka. Itu tujuannya. Melecehkan ulama. Ya, orang kalau sudah mulai melecehkan ulama, rahmatullah, tidak ada. Tunggu aja saat. Tunggu aja kancurannya. Lihat. Ya. Hampir 20 tahunan, hampir 20 tahunan, 18 tahun kita bergumul fitnah dengan dia. Ya, bagaimana dia melecehkan para ulama, mencela ulama, membatalkan ya, perjanjian, membatalkan suluh dan sebagainya. Akhirnya dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, tumbang oleh Allah Azza wa Jalla, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang. Nah, ini rajul rahmatullah, Fatan dari Malang, rahmatullah. Enggak lama juga nih. Enggak lama juga jatuhin. Coba. Kalau dia mulai melecehkan ulama, mencela ulama, ada habis, hancur kehidupannya. Terus juga yang kedua, ciri-ciri pemikiran Haddadiyah. Qauluhum bitabdi'i kulli man waqa'a fi bid'ah. Lihat. Ini signifikan sekali pada mereka. Yaitu perkataan mereka yang selalu mudah membid'ahkan seseorang yang terjatuh kepada bid'ah. Jadi seorang yang terjatuh kepada pemikiran bid'ah langsung dikatakan mubtadi'. Seperti Ibnu Hajar, indahum asyaddu wa akhtar min sayyid kutub. Lihat. Imam Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar, di sisi haddadiyin, di sisi takfiriyin, haddadiyin. Di sisi ini rajul Fatan dari Malang ini rahmatullah lebih asad, lebih parah dan lebih berbahaya daripada Sayyid Kutub. Jadi pemikiran dia menganggap bahwasanya Hafiz Ibnu Hajar itu lebih berbahaya daripada Sayyid Kutub. Subhanallah, Sayyid Kutub. Sayyid Kutub pencetus pemikiran takfiri dan khawarij dan badugulu ini. Dengan zilal Qur'annya, amalim bitorik dan sebagainya. Nah, tapi di kalangan orang haddadiyin, Ibnu Hajar lebih berbahaya daripada Sayyid Kutub. Ibnu Hajar punya ramah karyanya sampai sekarang lihat banyak. Belum kita burija lagi hadis. Ya. Dan banyak imamatus salaf, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, seorang rahmatullah, seorang ulama itu. Kalau kebajikannya lebih sedikit daripada kebajikannya lebih banyak daripada kesalahannya, insyaallah taala kesalahannya maghmurah. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terbenam dengan kebajikan tadi. Paham itu? Dan juga yang kedua. Yang ketiga, tabdi'u man la yubaddi' man waqa'a fi bid'atin wa adawatuhu wa harbuhu. Lihat. Jadi setiap orang yang terjatuh kepada bid'ah di sisi orang haddadiyin itu mubtadi'ah. Tanpa ada iqamatul hujjah. Tanpa ada penjelasan bayan, bulughul hujjah dan sebagainya ada. Langsung dikatakan mubtadi'ah. Dan juga yaitu mentabdi' mengatakan seseorang. Misalnya seorang yang tidak menganggap mubtadi' seseorang. Jadi tabdi' man la yubaddi' man waqa fi bid'ah. Jadi kalau orang terjerumus pada bid'ah di sisi haddadiyin itu dikatakan mubtadi'. Biasanya Pak ini sudah paham lihat. Si fulan terjerumus pada bid'ah itu langsung divonis mubtadi'. Nah, kalau kita tidak mengatakan di mubtadi', maka kita juga adalah kata mubtadi'. Mudah dengan hukum tuh. Jadi seolah hukum Al-Qur'an dan Sunnah ini di kepala dia, depan mata dia, comot sana kesimpulan. Fulan mubtadi'ah, fulan kafir, fulan mubtadi'ah, fulan kafir. Ya subhanallah. Bas. Bapak ini punya agama ini, Pak. Agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, punya rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Tidak semudah itu kita mengkafirkan orang, mentabdi' orang, mentafsir orang. Ada tuntut-tuntutan para ulama kepada kita. Wajah rahmatullah, enggak sembarangan ada serampangan. Nah, ini rajul enak aja nih. Serampangan aja. Tuh lihat tuduhannya kepada Syurubi. Itu tuduhan yang jairah atau keji itu. Sangat keji itu tuduhannya. Syurubi di fatwa dia katakan menyetujui dibakarin kitab Fathul Bari, secara Sahih Muslim dan sebagainya. Di mana didapat itu? Ini jelas kedustaan yang sangat jelas buat rahmatullah. Iftira'at. Betul? Jadi bahkan kita yang tidak mentabdi orang mubtadi' tadi dimusuhi dan diperangi. Wala yakfi indahum an taqul, ya, tidak cukup di sisi mereka kamu mengatakan
inda fulan asy'ariyah matalan au asy'ariyun bal labud an taqula mubtadi' wa illa fal harbu wal hujranu ya wa tabdi'. Di sisi mereka, sisi orang-orang Haddadiyin, tidak cukup bagi dia kalau kita mengatakan misalnya si fulan ada pemikiran Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah, gitu kan? Kalau kita katakan si fulan akidahnya Asy'ariyah. Begitu. Fulan itu akidahnya akidah Asy'ari. Si fulan akidahnya Mufawwidhah. Begitu. Tidak cukup itu. Tapi harus dikatakan ya mubtadi'. Langsung diponis mubtadi'. Kalau tidak katakan demikian, maka tunggu ajalah peperangan, tunggu ajalah hajar, tunggu ajalah tabdi'. Kita juga ditabdi'. Ini Cirebon CS soal fiqh dengan satu grupnya dulu begini dia. Fiqh dengan CS dulu ini dia. Kalau kita tidak mentabdi' orang, tabdi' oleh dia. Kalau kita tidak menghajar orang, hajar oleh dia. Bahkan kita lihat terjadi perceraian antara suami dan istri. Suaminya ikut Jember, istrinya tidak cerai. Itu manhaj Haddadiyin, takfiriyin, khawarij tulid. Rahmatullah. Enggak ada dalam Islam seperti itu, rahmatullah. Bagaimana itu? Kemudian yang keempat, rabi'an. Tahrimu tarahum ala ahli bid'ah bitlaq. Tidak boleh kita mengucapkan rahimahullah terhadap ahli bid'ah secara mutlak, secara umum. Tidak boleh kita katakan misalnya Hasan al-Banna Allah yarham. Tidak boleh itu. Imam Nawawi Allah yarham. Tidak boleh. Hafidz Ibnu Hajar Allah yarham. Tidak boleh. Imam Ibnu Taimiyah Allah yarham. Tidak boleh oleh dia. Kemudian Imam Syaukani, Imam Baihaqi, tidak boleh dikatakan Allah yarham. Kenapa? Mereka dianggap mubtadi'ah. Ini pemikiran Haddadiyin. Dan ini juga lah pemikiran Hajuriyin. Murid-murid kita di sini dulu, tahu kan? Hajuriyin itu juga dia. Baca, murid-murid kita di sini dulu, itu juga mikirannya tuh. Ya, Cawas, Dakwat CS sebagai rahmatullah. Itu mikiran. Ya sebab mudah sekali menghukum orang itu mudah begitu ya. Wa na'udzubillah min rahmatullah fitnah ngeri. Oleh karena itu rahmatullah, orang kalau tidak terbimbing dengan bimbingan para ulama di dalam fitnah, hancur dia, tenggelam dia. Sukut dia, jatuh dia, tumbang dia. Tapi kalau orang dibimbing, dituntun oleh para ulama, mendengarkan arahan para ulama, mendengarkan tuntunan para ulama, paham itu? Di dalam menghadap fitnah, insyaallah taala Allah akan selamatkan daripada fitnah itu dia. Itu jadi Allah demikian. Para ulama juga mengulang demikian, rahmatullah. Kalau kita telan sendiri, makan sendiri, olah sendiri, rahmatullah, baca sendiri, paham sendiri, ya hancur. Kalau baca tuh orang hancur dengan fitnah tersebut. Paham itu? Terlanjutkan lagi. Ya. Jadi diharamkan oleh mereka memberikan tarahum kepada ahlu bidah secara umum. La farqa baina rafidhiyin wa qadariyin wa jahmiyin wa baina alimin waqa'an fi bid'atin. Tidak ada perbedaan di sisi mereka itu di antara Rafidah, Syiah Rafidah, ya, Qadari, orang pengingkar qada dan qadar. Rafidi adalah mengkafirkan para sahabat sebagaimana rahmatullah, dan Jahmiyin mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada perbedaannya di antara seorang alim yang terjerumus kepada suatu bid'ah. Tidak ada beda mereka. Jadi kalau ada seorang alim rahmatullah terjerumus suatu bid'ah, sudah mubtadi'ah. Enggak boleh kita beri tarahum kepada dia. Itu model Haddadiyin, takfiriyin. Khamisan, tabdi' man yatarahama ala mithli Abi Hanifah. Lihat. Yang kelima, orang Haddadiyin cirinya sifat mereka adalah yaitu mentabdi', mengatakan mubtadi' orang-orang siapapun dia yang mengatakan Allah yarham kepada Imam Abu Hanifah. Lihat. Jadi kalau kita ucapkan kepada Imam Abu Hanifah Allah yarham, rahimallah Imam Abu Hanifah, itu dianggap kita mubtadi' oleh mereka. Kan itu? Paham itu? Imam Syaukani. Imam Syaukani juga Ibnu Jauzi,
wa Ibnu Hajar wa Nawawi. Jadi kalau kita mengucapkan tarahum kepada imam-imam ini, kepada ulama ini, kepada ulama-ulama ini, nah itu kita dianggap oleh dia mubtadi'. Itu mikir subhanallah. Ya. Ada faedah kalau lihat daripada Syekhuna Muhammad Ramzan. Ya. Muhammad Ramzan tentang ayat di surah An-Nisa tadi. Itu kata Allah Azza wa Jalla, ya. Awal ayatnya adalah wa minal ibil itsnain wa minal baqari itsnain dan seterusnya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah Azza wa Jalla, faman adzlamu, tidak ada manusia yang lebih zalim. Tidak ada manusia yang lebih zalim. Ini adalah istifham ingkari. Tidak ada manusia yang lebih zalim dari orang-orang yang iftara. Apa iftara? Mengada-adakan. Ahlu bidah adalah orang yang paling ahli mengada-adakan. Paling ahli dusta. Ahlu bidah, kata Syekh Muhammad Ramzan, adalah orang yang paling ahli di dalam membangun kedustaan. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Dan ahlu bidah paling pendusta. Itu. Ahlu bidah paling pendusta orang. Kau jemaah. Kita lihat tadi dustanya kepada Syurubi. Fitnah kepada Syurubi. Itu dusta itu. Ya, penukilan yang tidak ada dasar. Ya. Kedustaan mengada-adakan itu lebih bidah. Tujuannya apa dia? Liyudillan nas. Tujuannya itu apa? Menyesatkan manusia. Ahlu bidah tujuannya menyesatkan manusia. Ahlu bidah berdakwah pada rahmatullah tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ingat itu. Ahlu bidah berdakwah tujuannya untuk menyesatkan manusia. Walaupun dikatakan oleh dia untuk mengajak manusia kepada dakwah, tapi tujuan adalah menyesatkan manusia. Dan ahlu bidah adalah merupakan duat para dai yang berada di pintu-pintu neraka. Dia mengajak orang ke neraka Allah Azza wa Jalla. Itu ahlu bidah. Hati-hati daripada mereka. Sangat pendusta, menukil enggak pernah tepat, rahmatullah. Ya, cara bohong, ingin menyesatkan manusia dan sebagainya, bighairi ilmi, tanpa ilmu. Kalau tidak, walaupun ada ilmu, punya rahmatullah, tapi kalau tujuan menyesatkan orang, enggak ada ilmu dia. Ya, orang yang berilmu itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya SAW. Mana boleh kenal Allah Azza wa Jalla? Kalau tidak itu dia. Ya, menyesatkan orang, mengajak orang pada kesesatan, mengada-ngadakan atas nama Allah kedustaan. Nah, ya seorang tanpa ilmu, itu ciri-cirinya itu. Ciri bidah. Saya Ramzan kita lihat di grup kalian itu kan ada kan? Maaf. Ya, ulangi. Faman adzlamu mimman iftara. Tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngadakan. Ini ciri bidah. Tanpa mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, tujuan untuk menyesatkan manusia, tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan menunjukkan kaum yang zalim. Bagaimana? Jadi, ya, mereka lu bidah di antaranya ini adalah Haddadi ini. Kita lihat juga satu kali. Lihat, tadi udah kan? Yang keenam lihat. Ciri-ciri mereka yang keenam. Al-adawatu syadidatu lis-salafiyyin mahma badalu minal juhudi fi da'wati ila al-salafiyyah wa dzab anha. Permusuhan mereka yang bersangatan, ya. Permusuhan yang bersangatan mereka, ya, tujukan kepada salafiyin. Itu kaum salaf, pengikut salaf. Baik yang mutaqaddimin yang dahulu dan sekarang sampai hari kiamat. Mereka sangat memusuhinya, bersangatan musuh mereka. Ya, mahma badalu. Ya. Walaupun mereka tersebut, ya, sudah mengorbankan dan sudah berkorban, sudah mengorbankan, sudah berjuang, ya, di dalam berdakwah kepada Allah, kepada dakwah salafiyah,
dan membela dakwah salafiyah. Tapi di mata orang-orang haddadiyin, takfiriyin, itu nggak ada harganya. Nggak ada nilainya. Di mata haddadiyin, takfiriyin, ya, dakwah orang-orang para duat, para ulama salaf itu nggak ada nilai, nggak ada harga sih mereka. Yang berjuang itu hanya mereka aja, mereka. Salam dak. Itu otak mereka yang penting itu. Jadi kita ada nggak ada nilai bagi mereka. Mereka aja nggak ada mereka berjuang. Mereka lah menyebarkan dakwah salafiyah. Salafiyah apa di antara mereka? Takfiriyah betul tuh. Salafiyah enggak. Bagaimana? Ya. Umahma jitahadu fi muqawamatil bid'ah wal hizbiyat wal dhalalat. Ya. Apapun. Sejauh apapun. Sekuat apapun, setinggi apapun, sejauh apapun, ya, semaksimal apapun. Mereka-mereka dai dan para ulama salaf tersebut berjuang di dalam memerangi bidah dan para hizbiyin dan kesesatan. Wa tarkizim ala ahli al-Madinah thumma ala Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan mereka fokuskan yang mereka perang, yang betul-betul perang itu adalah yaitu para ulama Madinah. Ulama saya sebut tadi. Ulama Madinah yang saya sebut tadi. Syekh Muhammad Amal Al-Jami, Syekh Rubi, Syekh Muhammad bin Adi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan Syekh Suhaimi. Ini masih Ustaz disebab. Karena itu, masih kita nih. Ya. Kemudian Syekh Ali Nasir Fakihi, Syekh Ali Tuwaijiri, Syekh Abdul Aqil, Allah yarhamna meninggal, Syekh Khalil Radadi, Allah yarhamna meninggal. Ini masih kita seluruhnya. Ya. Oleh karena itu kalau kita tantang nih rojul, ya, Fatan ini berangkat kita ke Madinah. Siapa masya yang kenal ente itu? Itu tantang Madinah, gitu. Berangkat ke Madinah, ayo. Pergi kita masya, siapa masya yang kenal ente atau kenal mas saya? Gitu jadi. Nah, gitu jadi kan. Nanti kalau tantang kita diajak ke Madinah, ada umroh. Bawa trapel ente itu ke Madinah, kita ketemu mas saya. Siapa kenal mas saya? Mana ente atau kenal mas saya? Ujar makmullah. Itu saya nilai kepongahan dia itu. Padahal dia, saya nggak kenal sama dia. Mana saya kenal sama dia? Karena saya kenal sama dia. Baca rahmatullah. Nah, kemudian sampai kepada Syekh Albani. Syekh Albani jadi target mereka betul tuh. Ya, li'annahu min kibar ulama manhaj salaf, karena salafi. Karena Syekh Albani adalah termasuk ulama salaf yang paling besar dan paling tua di abad ini. Termasuk Syekh bin Baz, rahmatullah. Syekh Albani adalah termasuk orang-orang terdepan di dalam membela dan menyebarkan dan mengokohkan manhajus salaf. Dan boleh dikatakan tentang amalan-amalan salafiyah di abad 20 ini, rahmatullah, yang paling terdepan menghidupkannya Syekh Albani. Untuk lihat masalah takhrid hadis, menghidupkan ilmu hadis, takhrid, tashih dan tadhaif. Siapa menghidupkan beliau? Mengarang kurikulum tentang jarh wa ta'dil dipelajari sebagai kurikulum di Madinah sekarang Jamiah Islamiyah. Siapa dia? Syekh Albani itu. Bagaimana? Yang memerangi taklid, fanatisme kepada guru sebagainya. Siapa? Madhabiyah. Syekh Albani. Ya sebab kalau kalian hitung ya kebajikan beliau subhanallah di dalam menghidupkan dakwah salafiyah, manhajus salaf yang sofi bersih di abad ini, beliau terdepan. Beliau terdepan itu. Dan bahkan untuk lihat, ada kitab beliau, satu kitab bantahan terhadap orang-orang ya yang mewajibkan hijab kepada wanita. Wajib. Haram hukumnya kalau dibuka sebagainya. Kitab beliau Radul Mufhim. Itu lebih spesifik daripada kitab Hijabul Mar'ah. Itu dosen di Jamiah Islamiyah rahimahullah mengatakan, wallah ini kitab kumpul ulama sedunia sekarang untuk mengempantan nggak mampu nih. Coba nggak usah sebut dosennya. Seperti itu ini kitab Syekh Albani ini kumpul ulama di dunia sekarang membantah dalil yang ada dalamnya nggak mampu nih. Nah orang-orang haddadiyin sebab takfiriyin haddadiyin secara terdepan adalah orang yang paling anti dengan Syekh Albani. Targetnya Syekh Albani. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, oleh subhanallah, ulama kibar. Setelah masuk Madinah, kemudian ulama kibar. Itu lihat Syekh Albani. Menghidupkan soft sekarang tuh, merapikan soft. Siapa? Syekh Albani orang yang kita kaki begini.
Rahmatullah. Siapa nih? Menghidupkan sholat id di musala. Siapa nih orang? Menghidupkan, kembalikan sholat tarawih 11 atau 13. Siapa nih itu lihat? Oleh sok banyak. Nah, ini yang sangat dibenci oleh orang Hadadiyin tadi. Terus juga. Terus segini. Ya. Li'annu min kibar ulama manhaj salafi. Ay annahu min asyaddihim fi qam'il hizbiyyin wa ahli bid'ah wa ahli ta'assub. Karena Syalbani adalah orang yang paling ulama, yang paling kokoh dan paling kuat di dalam membongkar hizbiyyin, menghancurkan merang hizbiyyin dan ahli bid'ah dan ahli ta'assub. Orang-orang yang fanatisme kepada mazhab fulan, ke fulan. Lihat. Madhabiyah, taklidiyah, madhabiyah, jabat ini sangat bercokol kepada manusia. Dan ada sekarang untuk lihat, orang banyak jabat di YouTube. Ustaz-ustaz yang kebelingir, ustaz-ustaz yang serampangan, ustaz-ustaz yang tolol dan dungu, rahmatullah, ya, mengadakan ya podcast itu. Ya. Ini orang-orang yang ingin menghidupkan madhabiyah. Ingin menghidupkan madhabiyah. Para ustaz ingin menghidupkan madhabiyah, ingin menancapkan fikih syafi'iyah kepada umat. Ini orang belajarnya nggak jelas. Rahmatullah nggak jelas belajarnya. Nah, sementara dia di podcast itu rahmatullah selalu mendengungkan itu adalah tidak perlu kita begini, tidak perlu begini. Ya. Tidak perlu kita tanya orang belajar di mana. Tidak perlu, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita tentang bodohnya dia tentang masalah ilmu. Salaf ada bimbing rahmatullah. Ingat aja perkataan Imam Nusirin itu. Fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, din ini, ilmu ini din. Ilmu yang kita tuntut ini din. Maka cek and recheck oleh kamu dari mana kamu mengambil ilmu kamu tersebut. Itu perlu itu. Dari mana dia belajar itu? Siapa gurunya? Gurunya dia belajar itu siapa? Itu ditanya surah makullah. Nggak asal-asal saja. Paham itu? Ini enggak. Mulai itu. Ada berapa orang seperti kan. Podcastnya ada. Nanti tidak perlu. Kalau kalian mau itu satu jauh udah lihat. Tapi yang jelas. Ini orang-orang punya rahmatullah, otaknya otak hizbiyah, otak-otak madhabiyah. Otak madhabiyah ingin menanamkan dan mentagris ya pemikiran madhabiyah kepada orang. Itu orang fikih syafi'iyah. Diangkat oleh itu. Nanti salafiyah jelas oleh dia. Dia enggak paham tentang salaf itu apa. Enggak mengerti dia paham salaf itu enggak paham. Kalian sebab kalian tahu, salafiyah itu akan membedakan dengan mazhab yang lain, dengan pemikiran lain adalah pahmu. Ya, ini kitab, Alkitab wa sunnah. Ini Alkitab dan sunnah. Pemahaman siapa? Itu nanti salafiyah. Itu perbedaannya. Ya, ini Alkitab, Al-Quran. Ini sunnah. Menurut pemahaman siapa? Itu nampak nanti itu. Kalau menurut pemahaman salaf, kembalikan kepada pemahaman salaf, pemahaman sahabat tadi. Bagaimana pemahaman sahabat? Tabi'in. Ya. Yang lain, enggak, yang penting Alkitab dan sunnah habis. Kembali pada Alkitab dan sunnah, kembali pada Kitab dan sunnah, kembali pada Kitab dan sunnah. Itu aja dia. Tapi pemahaman siapa? Ini yang membedakan salafiyah atau bukan salafiyah dari pemahaman tadi. Ingat itu. Kalau dia mengatakan kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah, tanya dia, pemahaman siapa ya Ustaz? Pemahaman Azhar? Azhariyin? Misriyin? Atau pemahaman Sufiyin? Atau pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah? Atau pemahaman Jahmiyah? Itu perlu itu. Nah, di situ perbedaan salafi itu. Signifikannya di situ. Rahmatullah. Ya. Ente salafi ala madhab salaf. Saya muslim ala madhab salaf. Syalbani mengatakan demikian. Dan cukup dikatakan saya muslim enggak. Muslim ala madhab man. Madhab salaf, sunni. Muslim banyak punya rahmatullah. Sufi muslim. Khawarij muslim. Rafidhi yang awalnya muslim. Tapi madhab apa? Madhab salaf, fahmus salaf itu dia. Nah, ini para ustaz-ustaz yang sibuk dengan podcast buat
buat konten-konten yang ujung-ujungnya fulus baca rahmatullah sekarang itu. Banyak penonton, banyak fulus kan. Kalau banyak follower ya. Banyak followernya, banyak uangnya. Baca rahmatullah buat konten ini sebagainya. Akhirnya apa? Salaf enggak mengerti salaf, bicara salaf. Dia enggak paham salaf, tapi bicara salaf. Itu tolol namanya. Nanti pelajari rumah tuh salaf dulu. Apa itu salaf? Dalami dulu apa itu salaf. Bagaimana maksud salaf? Atau dengar kata-kata Syekh Albani itu. Ya, audio Albani. Ma huwa madhabus salaf? Limadza nattabi' salaf? Limadza salafiyah? Ya rahmatullah, banyak bicara seperti itu. Dengarkan itu, jangan cermat, paham tuh apa madhabus salaf itu nanti. Tapi dia enggak tahu madhabus salaf, enggak tahu salafiyah, dia bicara salaf. Itu tolol namanya. Oleh tolol. Bodoh namanya, enggak bisa. Bagaimana? Orang bicara salaf, tahu tentang salaf itu dia. Kalau nggak tahu tentang salaf, dia bicara salaf dia. Nah sekarang di podcast itu begitu. Ya, nanti nggak tahu dia bagaimana salaf, dia nggak ngerti. Bicara salaf. Akhirnya salaf celah oleh dia. Baca rahmatullah itu tidak benar ya. Ya. Kemudian lihat selanjutnya. Ya. Walau kada kadzdzaba ahadum Ibnu Utsaimin fi majlisi aktsara min 10 marrat faghadibtu alaihi ashaddal ghadab wa taraktuhu min majlisi. Ini perkataan beliau insyaallah nanti kita sambung pertemuan akan datang. Ya, di sini subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.